selaku pembimbing. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian para hadirin dan teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyuluhan kesehatan reproduksi wanita usia berupaya. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya, di sini kami perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang akan melaksanakan penyuluhan tentang masalah reproduksi wanita usia parubaya. Di sini, selaku pemateri yang pertama adalah Muhammad Ramadi, pemateri kedua Dwi Cahaya, selaku dokumentasi Indah Rahmawati, dan saya sendiri selaku moderator. Kurang lebih waktunya 30 menit. Penyuluhan ini bertujuan untuk agar ibu-ibu semua dapat memahami dan menerapkannya di rumah. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Al-Aziz, waktu dan tempat kami persilakan. Wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya pada pagi ini, sehat? Alhamdulillah sehat ibu-ibu. Oke, langsung saja masuk di materi masalah kesehatan reproduksi pada masa parubaya. Nah, pengertiannya adalah keputihan merupakan kondisi yang sering dialami oleh wanita. Siklus kehidupan dari masa remaja, masa reproduksi maupun masa menopause. Nah, keputihan di vagina ini merupakan pengeluaran atau bukan darah bu ya. Nah, melainkan keputihan yang kental yang berwarna putih kayak susu kayak gitu bu, tapi lengket. Adapun yang warnanya kekuningan kayak gitu bu ya. Nah, jenis-jenis keputihan itu ada dua. Yang pertama keputihannya yang berwarna putih itu adalah normal. Yang kedua yang berwarna kuning itu abnormal ibu. Nah, keputihan normal ini terdapat pada masa menjelang menstruasi pada sekitar fase hari ke-10 sampai ke-16. Nah, ciri-cirinya itu cairan yang berwarna bening. Nah, terus kadang-kadang itu putihnya kental itu. Kadang-kadang berwarna bening, kadang-kadang yang kental sampai ya kelengket-lengket gitu bu ya. Nah, tidak berbau tanpa disertai keluhan seperti rasa gatal, nyeri dan kayak terbakar kayak gitu bu. Namun keputihan abnormal ini terjadi pada masa infeksi alat kelamin. Nah, ciri-cirinya ini jumlah yang keluar lebih banyak. Jadi yang sebelumnya normalnya keluarannya sedikit, yang abnormal ini banyak pengeluarannya di keputihannya bu. Nah, yang berwarnanya ini berwarna berubah-ubah, biasanya berwarna kuning, berwarna hijau atau abu-abu seperti kayak susu kental gitu bu ya. Nah, terus akibat tidak dilakukan perawatan keputihan. Nah, akibatnya ini vagina ibu-ibu merasa gatal, nyeri, rasa panas dan keluar kayak jamur. Nah, yang pertama itu cara perawatan keputihan. Keputihan keluar berlebihan sampai menggunakan aktivitas dan sebagai cara mengatasi yang sederhana tanpa perlu obat bu, dengan cara lain. Maksudnya tanpa perlu obat itu ibu bisa mencucinya dengan air hangat yang kuku kayak gitu ibu, agar bagian ibu terdapat bersih. Nah, seperti itu. Terus maksudnya menjaga vagina itu apalagi ibu sedang
melakukan sehabis BAK atau BAB, nah ibu harus rajin-rajin mencucinya agar vagina ibu bersih. Nah yang kedua ada rutin ganti celana dalam. Nah ibu-ibu di sini sehari ganti berapa celana dalam ibu-ibu? Tergantung ya. Kalau normalnya itu 2 kali dalam sehari. Nah tapi kalau misal ibu-ibu sedang beraktivitas atau olahraga apa senam kayak itu minimal ganti sampai 3 sampai 4 kali ibu agar vagina ibu tidak lembab, tidak basah. Nah kita harusnya vagina itu selalu kering agar tidak menimbulkan bakteri-bakteri yang lain seperti gatal-gatal, rasa nyeri kayak gitu ibu. Nah terus seperti itu. hindari pembersihan dengan sabun. Nah bagian ini cukup dengan dibersihkan air hangat saja ibu, tidak perlu pakai sabun. Apalagi vagina ini pakai sabun wangian atau sabun seperti sirih kayak gitu. Nah vagina ini sangat sensitif ibu, sangat sensitif. Jika pemakaian air tidak kurang bersih, pakailah sabun yang netral. Airnya ibu harus bisa membasuh dengan air hangat. Nah begitu ibu. Terus menggunakan kondom saat seks. Nah biasanya dokter menyarankan untuk berhubungan seks atau berhubungan intim dalam 1 sampai 2 hari, 2 minggu. Selain itu mencegah penyebaran virus-virus. Nah apalagi kalau misal ibu ya suaminya mempunyai virus HIV/AIDS. Nah pada berhubungan intim dianjurkan memakai alat kontrasepsi begitu bu, agar penyebarannya itu tidak menularkan begitu. Terus yang kelima, mengkonsumsi yogurt. Nah melaporkan kandungan bakteri yang baik dalam yogurt bisa membantu mengembalikan keseimbangan bakteri dan jamur dalam vagina. Nah yang keenam, jangan kenakan celana atau rok yang ketat. Nah pada masa-masa keputihan, ibu-ibu jangan menggunakan celana yang sempit-sempit atau yang ketat. Nah berbagai cara atas mungkin yang tidak benar akan mengatasi atau menghilangkan keputihan. Ingat, keperluan umumnya merupakan hal yang tidak normal kalau begitu. Namun setidaknya perawat rumah yang membantu Anda menghindar resiko infeksi. Jadinya kalau misalnya ibu-ibu menggunakan celana yang ketat saat ibu mengeluarkan keputihan, jadi jangan dianjurkan pakai celana yang ketat. Itu agar bagian ibu agar bisa tidak merasakan resiko kayak bakteri yang menempel atau jamur kayak gitu ibu. Nah rutin memeriksa dari ke dokter. Bagaimana cara atas memastikan benar-benar Anda mengetahui kehilangan keputihan? Keputihan umumnya merupakan hal yang normal, namun setidaknya perawatan rumah yang membantu terhindar dari resiko infeksi yang berulang. Infeksi vagina baik bakteri dan jamur merupakan penyebab umum dari keputihan yang abnormal. Nah begitu ibu. Jadi intinya ciri-ciri yang keputihan abnormal itu berwarna kuning, bisa kehijauan, bisa abu-abu seperti susu kayak gitu ibu ya. Itu keluarnya abnormal itu sangat kental, bahkan bisa berlebihan. Dia keluar, tiap hari keluar kayak gitu. Sebaiknya kalau misalnya ibu mengalami yang abnormal itu, rajin-rajin mengganti celana dalam atau pakaian. Nah yang kedua ada tadi yang normal. Nah yang normal ini biasanya keputihannya itu tidak banyak, melainkan keputihannya itu yang berwarna masih bening kayak gitu, masih bening. Itu wajar kalau misalnya
mengganti pakaian 1 sampai 2 kali dalam sehari. Apalagi sebaiknya kalau misalnya ibu-ibu semua berrajin berolahraga atau beraktivitas yang lain, kan positifnya kan badannya keringetan ibu ya, badannya keringetan. Jadi ibu rajin-rajin memakai pakaian yang longgar-longgar, gantinya itu minimal 3 sampai 4 kali agar vagina ibu terasa kering, biar tidak dapat infeksi bakteri yang nempel di area alat-alat vital ibu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila sabilil haq mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu semua dipersilakan untuk bertanya. Apa akibatnya keputihan itu tidak segera diobati, gitu ibu ya? Misal ibu mengalami keputihan yang sangat berlebihan, kayak keluarnya keputihan yang sangat berlebihan itu kayak tiap hari keluar, kayak gitu bu ya, sampai mengalami berwarna yang beda, warnanya seperti warna kuning, warna hijau, ada warna kayak putih susu kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya tidak segera diobati itu sebenarnya malah mengakibatkan menimbulnya bakteri bu, bakteri kayak jamur gitu, jamur. Jadi lama-lama itu bisa berkembang biak makin banyak, jadinya diinfeksi di vagina. Nah sebaiknya ibu kalau mengalami keputihan itu ya segera dibersihkan. Nah agar vagina ibu tetap kering kayak gitu bu ya. Nah baik, itu saja yang bisa saya sampaikan bu. Atau lebih sering terjadi. Yang kedua alkohol, kopi. Yang ketiga ya, Mentimun. Bukan yang manis. keempat bawang. Bawang merah